As-syukur sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaih ila ma khuliqa min ajli. Syukur itu adalah mendaya gunakannya potensi nikmat oleh seorang hamba yang Allah berikan nikmat itu kepada mereka, yang digunakan untuk beribadah sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, supaya dia tahu yang menciptakan itu adalah Allah, yang memberi nikmat adalah Allah. Maka itulah syukur. Jadi orang syukur itu nanti pada tingkat tertingginya itu adalah mengabdi, beribadah, rajin ibadah. Kayak antum duduk di majelis ilmu itu dalam rangka syukur, kira-kira. Karena syukuri waktu yang Allah berikan, syukuri nikmat kesempatan antum, nikmat sehat antum, nikmat iman Islam antum syukuri semua. Di malam ini antum hadir di majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu Allah, dan di mana kita untuk mendapatkan rahmat dan ridha serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, antum luangkan waktu dalam bentuk syukur dulu. Jadi jawari antum tuh, anggota tubuh antum bawa semua, mata, telinga, kaki semua dibawa, betul. Dompet pun ada tinggal di rumah, betul. Dompet dibawa kan? Kalau misalnya dompet dibawa, tinggal mola kan? Mola dia lupa. Kalau ke masjid, dompet dibawa, isinya di dompet saya pemodok dompet pak. Jadi kalau ada kotak lewat, isi begitu maksudnya. Kalau ke mall di dompet, iya. Masjid rumah Allah kosong. Jadi kalau aku besok-besok bawa atau dompet tinggal nggak apa-apa dah, yang penting atau duit 20 juta. Amin. Mungkin duit atau, ya begitu sudah. Jadi intinya atau marah bersedekah, bersyukur itu. Nah itu syukur juga pak. Jadi syukur itu bentuknya macam-macam. Makanya pernah saya ungkap dulu kan, antum. Ya, ada orang disebut syakir, orang bersyukur. Itu kalau kedudukannya dia isim fa'il. Ya, ismul fa'il, ya, kata pelaku. Jadi pelaku itu orang bersyukur namanya syakir. Asal katanya syakar, syakara yaskur, syukur. Bahwa syakir, orang yang bersyukur. Nah, secara umum. Tapi ada lagi disebut Allah dengan sebutan syakur, atau disebut Nabi dengan sebutan syakur, orang yang benar-benar syukur, yang gak main-main syukurnya, itu syakur. Itu kalau dalam bahasa Nausal itu namanya sifatnya sifat mubalawah, disebut takdir sifat mubalawah, artinya orang yang benar-benar syukur. Kalau udah kata syakur, jangan diragukan lagi deh, pasti itu orang bersyukur dan mau beribadah. Syakur. Kalau syakir, kadang syukur, kadang juga kagak sakir. Jadi antum lebih bagus banget sakir atau syukur? Syukur. Ya, sakir itu kadang dapat nikmat dia bersyukur, kadang juga dia lupa. Sakir, umum namanya. Ya, ketika dapat nikmat dia mengucap alhamdulillah, sakir itu. Sakir. Ya, ada dia. Jadi pengen uang yang diberi sama Allah itu pengen dia masukkan jariah ke mesin. Ketahuan bininya kagak jadi. Sakit tuh, sakit gitu. Jadi masih ada yang ditakutin sama bininya. Tapi kalau syakur yang ditakutin cuma Allah. Kalau dia punya niat duit yang diberi Allah ingin sedekah, gak akan pernah siapapun bisa menghalanginya. Apa itu bininya, apa itu anaknya, gak akan pernah. Tetap dimasukin, itu namanya syakur. Kalau boleh lanjut kira-kira gimana? Gitu gimana? Tuh, kalau satu gitu pak, jadi satu ini misalnya dia lihat nih, saya mau jariah ke masjid tuh, ini gedenya 1 juta, gitu, itu satu tuh, udah baik dia, dia lihat, gede-gede apa sih bang, 100.000 aja, apa kata dia, tahu dulu, udah niat ke pak, semuanya bakal dapat, dia langsung, tak peduli bininya marah, tak peduli, dia langsung 1 juta, ya. Tapi kalau sakit, dia mau lihat nih 1 juta ke masjid, bininya mau mewah, kalau bahasa kita, bininya mendel. Ya, banyak apa sih sedekah musik apa segitu,
Nah, 25.000 juga beres. Iya, ya waktu 25.000 itu sakit tuh. Kalau berlatih posisi di mana? Sakit atau sakit? Nah, kayak model aku sakit. Ya masih takut sama bini, saudara. Ya, masih takut sama bini. Kalau mau ngasih bapak ngumpet-ngumpet. Jadi gue melihat ke begitu gitu. Dan kalau yang satu enggak, jadi mau melihat mau enggak dia tetap kasih bagian bapaknya, bagian orang tua dia nggak peduli. Jadi apa bini dia nggak takutin kalau orang satu dia takut sama Allah. Kalau tampangnya dia tampang takut diri semua itu ya. Tapi takut banget deh. Jangan ditakutin bini bukan bini saudara betul. Ya bini manusia, kudu kita hormati, kudu kita sayangi, jangan kita takutin. Ya kan? Cuma kadang-kadang memang itu ente. Ya kalau bini gentak dikit itu dia berpilat ente. Ya, betul. Bini panggil, wah, gitu. Kata nggak? Kalau bini manggil, wah sini, kata nggak? Buru-buru. Kalau dia nggak jawab langsung, wah berapa urusannya? Kalau berbagi tak mau gitu. Begitu dia manggil Allah, hayya 'alas shalah, main catur berarti kan? Ya, yang begitu pengen disakur, jauh sakur pengen gitu. Kalau sakur manggil dulu, kalau manggil Allah dia duluan. Hayya 'alas shalah, disakur deh, lagi main catur, nanti katanya kayak takut, udah sholat dulu, begitu sakur tuh. Ya. Bini manggil kalau dia lagi konsep ibadah, tapi dia dijawab, dia ibadah dulu begitu. Itu namanya syukur, mendahulukan perintah Allah. Orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan nikmat kehidupan kepada dia. Gitu. Jadi orang syukur itu yang dia takutin cuma Allah. Lain nggak ada yang dia takutin. Allah itu. Karena Allah yang memberikan nikmat juga menurunkan adab. Maka dia takut sekali. Nah, karena itu sudah yang dirahmati Allah. Orang-orang yang bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan jawarihnya. Nah, hakikatnya mereka adalah mengetahui hatinya bahwa nikmat itu semuanya dari Allah yang Maha Esa, yang dapat menghubungkan dirinya kepada sesuatu bahwa dirinya tidak punya kekuatan dan daya serta upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan semua itu. Karena itu mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari rahmat serta ridhonya Allah. Wa'lam anna ma'rifatul qalbi bin ni'am, ya bin ni'am wa annaha min Allah wahdahu lam yasil ilaih syai'un minha bihawlin wa quwwatin bal bifadlillahi wa birahmatihi syukur. Ketahuilah bahwasanya mengetahui hati seseorang itu bin ni'am, bin ni'am dengan berbagai macam nikmat, wa anda hatinya mengetahui dengan berbagai nikmat bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan itu dia yakin hatinya paham minallahi wahdahu, itu semua dari Allah yang Maha Esa. Lam yasil tidak akan pernah bisa terhubung kepada Allah akan sesuatu dari nikmat itu kecuali karena pertolongan Allah, karena daya dan upaya yang Allah berikan kepadanya sehingga mampu dia wujudkan untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi saya bilang kalau dia dapat rezeki, bahwa rezeki itu dari Allah dan dia akan sampaikan kembali kepada Allah melalui apa? Melalui jalannya. Mana jalan Allah? Masjid, musola, pesantren, anak yatim, fakir miskin. Nah, dia mau kembalikan itu. Itu tanda yang disebut berhasilnya orang bersyukur kepada Allah. Ya, bahkan dia mencari karunia Allah dengan rahmatnya Allah. Dia mencari karunia dan rahmat Allah sebagai bentuk syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghayatu syukri, dan puncak daripada syukur itu an tuti Allah, bahwasanya dia taat kepada Allah bi kulli ni'matin, kepada setiap nikmat an'ama biha 'alaika, bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kamu dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi nikmat yang sudah Allah kasih gak dia telan Pak, tapi dia kembalikan pada jalan Allah. Karena Allah intinya memberikan nikmat kepada kita hanya sekedar titipan saja, hanya sekedar titipan. Kalau Allah minta, kasih. Masjid hakikatnya Allah sedang meminta, butuh karpet, butuh masjid, butuh lampu, butuh itu, hakikatnya Allah. Maka kalau ada orang yang syukur, benar-benar syukur, begitu dia lihat lampu mati di masjid, kagak banyak orang pengurus, langsung dia kegemit pengurus, beli lampu. Untuk dibuka pengurus 2 juta, wah, luar biasa. Ada orang itu. Iya. Jadi kadang-kadang lampu mesin dia lihat mati, urusan pengurus, urusan TKN, botinya kan ada, begitu dia bilang. Ada seorang beli, ya. Orang termohon maka rumah Allah lalu dia berikan, atau dia beli sendiri kan, nanti dipasangkan, diminta nomor pasang. Gitu. Makanya saudara Pak, saya sampaikan Pak, untuk bisa menjadi wali min auliyaillah